Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan subbab atau tema atau topik terkait dengan marketing margin atau margin pemasaran khususnya di komoditas pertanian. Dan pada yang video kedua ini kita akan membahas terkait dengan perincian biaya pemasaran. Sebenarnya apa saja sih biaya-biaya pemasaran pada komoditas pertanian? Dimana kita tahu bahwa komoditas atau maaf, kita tahu bahwa biaya pemasaran itu masuk pada komponen marketing margin bersama dengan keuntungan ya. Tapi yang perlu kita ketahui kalau ingin mencari keuntungan otomatis kita harus mengetahui berapa sih biaya pemasarannya setelah kita mengetahui marginnya. Nah, yang pertama biaya pemasaran itu ada biaya persiapan atau pengepakan. Kalau teman-teman ada pada posisi pedagang mungkin ya yang akan membeli dan menjual komoditas pertanian, otomatis di situ akan timbul yang namanya biaya persiapan dan juga biaya pengepakan. Di mana kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam komponen ini misalnya seperti pembersihan ya, pembersihan. Ada juga mensortasi ya, mensortasi ya, mana yang bagus ya, yang layak dijual, mana yang tidak, dan juga menggrading ya. Mungkin ada dari hasil pertanian itu ada yang grade A ya, yang diminta oleh pasar tertentu gitu ya, segmen tertentu atau target market tertentu, ada yang grade B dan grade C. Dan ini juga memudahkan kita untuk menentukan harga jual pada masing-masing grade yang kita akan jual seperti itu. Dan juga setelah dilakukan pembersihan, sortasi grading, ada juga di situ ada pengepakan ya. Pengepakan bisa juga ada uh, packaging lah ya, mengepak untuk mengemas untuk didistribusikan ke mana, ke tempat konsumen itu berada. Nah, itu pasti ada seperti itu biaya pemasaran seperti itu di berbagai macam komoditas pertanian, bahkan di perikanan juga bisa seperti itu. Di peternakan juga ya. Kemudian ada juga biaya handling ya. Biaya handling itu ada kayak kegiatan seperti penimbangan seperti itu. Dan mungkin ada jasa di situ, jasa penimbangan dan sebagainya. Pengepakan ulang misalnya ketika memang dibutuhkan ya pada pedagang perantara ya di awalnya mungkin mengepak dalam jumlah yang besar dan ini akan didistribusikan ke dalam jumlah yang lebih sedikit lagi seperti yang kita ketahui bahwa sifat dari pemasaran pertanian adalah konsentrasi distributif ya, distribusi gitu ya. Nah, terkonsentrasi dulu baru nanti akan didistribusikan. Nah, ini juga bisa ada pengepakan ulang. Baik itu mungkin lebih sedikit atau lebih banyak whatever gitu. Nah, pasti mungkin diperlukan seperti itu. Ada juga misalnya kayak bongkar muat gitu ya dari mobil, dari truk gitu ya, atau alat angkut yang lain lah gitu. Itu perlu jasa juga. Misalnya di situ perlu tenaga kerja juga. Sortasi grading ulang, misalnya kalau oleh pedagang kepengen dilakukan hal seperti itu, ya pasti menimbulkan biaya lagi terkait dengan biaya handling. Oke. Okay. Ada juga biaya transportasi ya, ini sudah tentu sekali yang namanya biaya transportasi pasti dibutuhkan. Tidak hanya di komoditas pertanian, tapi di komoditas atau di produk-produk non pertanian juga pasti sangat dibutuhkan. Di mana kegiatan yang tercakup pada komponen ini, misalnya kayak biaya angkut per unit produk ya, misalnya menggunakan angkutan umum ya, tergantung sih sebenarnya negosiasinya mau dibayar per apa seperti itu, per unit produk kayak per perjalanan kayak per apa ya, itu tergantung sebenarnya negosiasi dengan driver misalnya gitu, atau tergantung dengan penyedia jasa transportasinya. Juga ada biaya bahan bakar ya, kalau misalnya membutuhkan berapa sih sebenarnya, kalau ke sana biaya bahan bakarnya ada uang sendiri. Kalau misalnya ada kerusakan di jalan misalnya ya perbaikan alat angkutannya juga. Asuransi dan pajak yang harus dibayar dari angkutan misalnya seperti itu ya, penimbangan dan sebagainya kalau di perjalanan ya, biaya lain-lain selama produk perjalanan kadang-kadang ada yang minta retribusi dan sebagainya ya, mau nggak mau kan harus dikeluarkan ya seperti itu. Ada juga misalnya biaya penyusutan atau biaya produk yang hilang ya. Kita tahu bahwa yang namanya produk pertanian itu volumenya sangat banyak gitu ya. Untuk mengatasi satu-satu per produk kan susah ya. Kadang-kadang memang ada biaya penyusutan, kehilangan produk di tengah jalan yang terjadi selama pengangkutan atau saat penyimpanan atau kegiatan-kegiatan lain ya, seperti saat pencucian, handling, sortasi, grading dan dilakukan pasti nggak utuh seperti pada awalnya, ada sedikit-sedikit yang menyusut gitu atau yang hilang gitu. Nah, biaya kehilangan produk ini dihitung dengan mengasumsikan produk yang hilang tersebut terjual seperti itu. Atau sebenarnya kita bisa
alokasikan sebenarnya berapa persen sih gitu ya, berapa persen sih selama perjalanan atau selama proses pemasaran itu kegiatan-kegiatan yang ada biasanya produk itu mengalami penyusutan. Nah, itu bisa berdasarkan pengalaman ya, bisa berdasarkan pengalaman kira-kira berapa persen dari produk yang ada yang dibeli yang akan dijual itu yang hilang atau yang menyusut. Oke, ada juga di sini biaya penyimpanan ketika memang diperlukan penyimpanan dalam beberapa waktu gitu ya. Ini biaya fisik penyimpanan akibat penggunaan tempat seperti penyusutan gedung juga ya, nggak cuma kita ngobrolin produknya saja ya, tapi dari gedungnya juga ketika memang kita yang memiliki gedung tersebut, kalau enggak ya sewa lah gitu, kalau enggak ya sewa. Ada keamanan juga dan juga ada listrik gitu. Dan biaya perbaikan kualitas produk selama penyimpanan seperti pembelian bahan-bahan kimia ketika memang satu produk tersebut perlu perlakuan khusus ya untuk agar bisa lebih awetnya lebih lama seperti itu ya. Pembelian bahan-bahan kimia bisa untuk pengawetan. Kemudian ada juga biaya pemrosesan ya, mencakup seluruh biaya yang digunakan dalam proses transformasi produk primer menjadi produk olahan seperti bahan bakar ya. Seperti bahan bakar, tenaga kerja, penyusutan alat kalau misalnya dibutuhkan pemrosesan ya, pemrosesan misalnya kayak dari eh, padi gitu ya, penggilingan dan sebagainya, gabah nanti ke beras gitu ya, itu kan mesti ada proses juga di situ. Kalau misalnya perlu pemrosesan di situ ya pasti dikeluarkan ya biaya-biayanya, apapun biaya yang tersebut, nggak cuma yang ada di tiga ini. Kalau ada biaya yang lain ya itu masuk ke dalam biaya yang namanya biaya pemrosesan. Ada juga biaya modal. Nah, biaya ini mungkin tidak begitu nyata tapi sebenarnya sangat penting karena ada kemungkinan pedagang meminjam uang dari bank ya. Kalau pedagang itu sendiri minjemnya modalnya uang dari bank, berarti uang tersebut perlu ditambah biaya kolateral dan bunga juga ya, biaya hasil dari transaksi atau dari hutang piutang itu sendiri ya. Biaya yang tidak berasal dari pinjaman seperti opportunity cost juga perlu diperhitungkan. Seandainya kita benar-benar melihat ini sebagai bisnis, ya ketika kita melakukan hal tersebut gitu ya, kira-kira kita kehilangan opportunity cost enggak sih gitu ya. Kira-kira ada opportunity cost enggak sih ketika kita pedagang melakukan A gitu. Sebenarnya ada biaya loh yang kita bisa peroleh ketika kita melakukan A tersebut gitu ya. Nah, inilah yang biaya yang hilang kesempatan inilah yang disebut dengan opportunity cost, dan saya pikir teman-teman sudah paham hal tersebut. Dan juga ada pungutan komisi pembayaran yang enggak resmi ya. Ini pasti apalagi kita berada di Indonesia. Nah, biaya lain yang perlu dihitungkan melalui ada retribusi di pasar, tiba-tiba ada preman misalnya yang sebenarnya itu enggak legal ya, ilegal, enggak resmi, tiba-tiba minta ya, biaya keamanan dan sebagainya ya, atau komisi ke pedagang perantara, broker, pajak dan yang lain yang dikeluarkan tidak resmi seperti pungli ya tadi, bisa itu ada gitu, itu perlu diperhitungkan, itu masuk ke dalam biaya pemasaran seperti itu. Nah, setidaknya inilah biaya-biaya pemasaran yang perlu kita aware terkait dengan hal tersebut. Nah, selain biaya pemasaran yang perlu kita ketahui ya, ini untuk mengakhiri presentasinya ada konsep produk referensi. Apa sih konsep produk referensi itu sendiri? Konsep produk referensi merupakan perhitungan biaya dan margin pemasaran yang diperlukan untuk menentukan apakah perhitungan tersebut cukup beralasan atau sesuai enggak dengan nilai tambah dari komoditas yang dimaksud. Ya, terlebih kalau produk-produknya itu berubah bentuk seperti halnya tadi kayak padi menjadi beras misalnya seperti itu kan otomatis kita nggak bisa menyamaratakan harganya ya, harganya 1 kilonya beras sama waktu jadi gabah itu nggak bisa. Atau misalnya kayak kunyit gitu ya, waktu masih basah sama waktu masih kering kan itu berbeda juga seperti itu. Nah, di sini bagaimanapun juga perlu adanya pendekatan yang konsisten dalam perhitungan margin pemasaran khususnya pada eh, studi-studi atau kasus-kasus seperti tadi. Nah, contohnya misalnya 1 kilogram padi yang dijual oleh petani menghasilkan 0,6 kilogram beras yang dijual kepada konsumen. Nah, itu kan masih basah lagi misalnya, masih benar bentuk gabah misalnya. Nah, itu kan kita nggak bisa sama ratakan 1 kilogram padi dengan 1 kilogram beras. Padahal apa? Padahal mungkin 1 kilogram padi senilai dengan 0,6 kilo beras. Nah, atas dasar ini kita tidak dapat membandingkan 1 kilogram padi dengan 1 kilogram beras untuk biayanya. Nah, oleh sebab itu analisis tidak dapat
membandingkan perbedaan biaya pemasaran antara kedua keadaan tersebut, di mana Smith di sini mengusulkan perlu adanya titik awal yang menunjukkan 1 kg dari produk yang dijual kepada konsumen. Nah, ini yang disebut sebagai produk referensi. Prakteknya kayak gimana? Kita coba ya, kita lihat di sini dulu, yang sini, nanti baru kita lihat ke atas. Contohnya nih ya, perhitungan biaya dan margin pemasaran tomat berdasarkan produk referensi. Petani menjual tomat dengan harga 50 kilo. Kemudian tomat dijual oleh pengecer dengan harga 100. Nih ya, petani membeli, ini perhitungan pengecernya. Pengecer membeli petani dengan harga 50, kemudian dijual dengan harga 100 ya. Tetapi 10% dari jumlah yang dijual telah hilang atau rusak. Ini juga bisa ya, selain perbedaan proses gitu ya, juga bisa untuk menghitung ketika kita memperhitungkan ada yang hilang atau yang rusak. Jadi ada perubahan di situ. Yang telah hilang atau rusak dalam proses pemasaran. Di sini hanya biaya tenaga kerja yang diperhitungkan dalam biaya pemasarannya. Gitu ya, dalam biaya pemasarannya, yaitu sebesar 5 kilo 5 rupiah per kilo tomat yang dibeli dari petani. Karena 10% ya, 10% telah hilang atau rusak, atau 10%-nya dari 100 itu berapa? Ya, 10%-nya dari berapa? Ini berapa kilo? 10%-nya anggap aja ini 0,1 kg tomat yang dijual telah rusak, maka tiap kilogram tomat yang berasal dari petani hanya diperlukan dari tingkat petani untuk menyediakan 1 kilo. Oh, berarti ini 1 kilo ya, 1 kilo. Untuk menyediakan 1 kilo dari produk referensi itu berapa? Ya, per kilonya itu berapa? Hitungannya untuk menghitung produk referensi adalah 1 per 1 dikurangi 10% dari 1 kilo. Gitu, yaitu 0,1 ya, sama dengan 1,11. Sehingga kalau misalnya kita hitung ya, kita ngelihat ini pedagang pengecer. Pedagang pengecer itu beli ke petani 50 gitu. 50 rupiah per kilonya ya. Tapi karena tadi ada yang rusak dan sebagainya ya, jadi kita nggak fair dong kalau kita belinya sama gitu. Nah, akhirnya ada produk referensi, ada konversinya gitu, ada konversinya ke petani. Nah, terus dikalikan harga produk referensi ini dikali 1,1, yaitu akhirnya belinya ke petani itu 55,5 seperti itu, 55,5. Nanti waktu pemasaran memerlukan yang namanya biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja juga 5 dikali per kilo, 5 rupiah per kilo, itu dikali 1,11 juga, akhirnya mengeluarkan 5,55 rupiah. Karena biaya pemasarannya hanya tenaga kerja saja, jadi total biaya pemasarannya ya cuma ini, sama gitu. Kecuali nanti ada yang lain, tapi di sini kasus ini adalah hanya biaya tenaga kerja. Nah, si pedagang pengecer ini menjual lagi nih, menjual dengan harga 100 rupiah per kilonya 100 rupiah per kilo. Sehingga kalau kita ngelihat margin kotornya, ya udah 100 dikurangi 55 itu ketemu 4,5. Ini kotornya, marginnya aja. Keuntungannya berapa? Keuntungannya ya 44,5 margin kotor ini dikurangi seluruh biaya. Biayanya berapa? 5,55, ketemulah 38,95. Loh, Pak, yang saya masih bingung, kenapa sih ada produk referensi? Kenapa sih pengecer harus beli ke petani 55,5 kayak gitu, 55,5? Karena apa? Karena untuk memudahkan perhitungan. Kalau ngitungnya 50, sebenarnya petani itu udah hilang. Udah hilang berapa? Udah, kan ada 10% yang rusak. Nah, ini paling enggak 5,55 ini ya, harusnya kan 50, tapi kan di sini jadi 55,5 gitu ya. Berarti ada 5,5 rupiah itu dihitung sebagai biaya kehilangan yang ini nih, biaya kehilangan ini. Sehingga mending dari awal aja ngitungnya belinya 55,5. Walaupun sebenarnya kemungkinan besar si pengecer ini mungkin tetap ngeluarin bayarnya tetap 50 ke petani. Tapi secara perhitungan
karena ini lihat dari produk referensi ya diperhitungkan mungkin 55,5. Karena apa? Karena untuk menghitung 10% yang rusak gitu pengeluarannya seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi. Nah, nanti habis ini adalah video terkait dengan studi kasus seperti itu dari jurnal dari penelitian. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.